semuanya, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Kembali di ruang cerita, kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa kita ambil pelajaran. Saya pribadi belum menikah, saya ingin menikah. Tolong doakan agar saya bisa secepatnya untuk menikah. Tolong doanya. Tolong doakan saya agar saya bisa cepat untuk menikah. Dikarenakan saya belum menikah, jadi saya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang dunia pernikahan. Ketika saya membuka sosial media, muncul banyak konten video yang mengatakan nikah dulu atau mapan dulu. Seperti yang diajarkan di agama kita, di agama Islam, bahwa jika kita tidak mampu untuk menikah, maka dianjurkan untuk berpuasa. Karena berpuasa itu adalah penghancur syahwat. Nah, jadi menikah itu tidak wajib. Adapun jika kita tidak mampu untuk menikah, maka bisa berpuasa. Nah, lalu di sosial media saya menemukan sebuah curhatan dari seseorang. Saya tidak akan menyebutkan namanya untuk menjaga privasi. Sebut saja namanya Rizka. Nah, Kak Rizka ini bercerita bahwa kalau susah dalam segi makan, alhamdulillah nggak pernah. Tapi pernah dalam waktu 3 bulan nggak bisa nyalain listrik full serumah gara-gara kakaknya ibuku ketahuan nyolong listrik PLN karena kebetulan rumah kita sebelahan. Dan dulu itu jadi satu gitu kontak listriknya. Kotak listriknya. Jadi kalau malam pakai lilin, biar kipas angin bisa nyala. Tapi Pak Deko ini memutuskan pasang kotak listrik sendiri setelah kena kasus dan rumahku yang kena denda 1,5 juta. Dan itu di tahun 2006. Padahal kabel-kabelnya ditemuin di dalam rumahnya. Ini jatuhnya dijolimi saudara sendiri sih. Untungnya sekarang orangnya sudah meninggal. Terus listrik rumahku yang dulunya 900 udah bulat ke 2.200. Nah, jadi dari cerita ini bisa kita ambil pelajaran bahwa terkadang menjadi orang yang tidak enakan itu sakit ya. Kita tahu orang yang tidak enakan itu suka dimanfaatkan oleh orang, karena orang yang tidak enakan itu sulit untuk menolak. Terlebih jika yang memanfaatkannya adalah keluarga. Nah, sebagaimana di cerita ini ada dia punya pamannya itu tinggal di sebelah rumahnya. Jadi kontak listriknya itu satu kotak untuk 2 rumah. Yang jadi ya begitulah. Padahal itu kelakuan pamannya, tapi yang tanggung jawab adalah orang tuanya. Ya mungkin karena saudara jadi tidak enakan ya. Padahal itu zolim. Padahal itu zolim. Ya mau bagaimana ya, orang tidak enakan ini sulit selalu dimanfaatkan orang. Karena itu tolong berhenti menjadi orang yang tidak enakan. Tidak apa-apa membantu orang selama itu tidak menyakiti diri kita. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.